Perkenalkan, saya Bahrudin Adi Nugroho, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menampilkan praktik video pembelajaran uji kinerja atau UKIM tentang materi menyusun teks ceramah. Pembelajaran pada siang hari ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Sragen pada tanggal 13 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana keadaannya kalian pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat untuk siang hari ini? Masih. Ya, masih semangat. Oke, terima kasih. Sebelum masuk ke pembelajaran, silahkan untuk ketua kelas menyiapkan atau berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Mbak Alda, silakan. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dan kita masing-masing berdoa. Selesai. Pembelajaran kita pada siang hari ini diberikan kelancaran dan presensi terlebih dahulu, mulai dari Abel Moralista, Aditya Rangga, Ajeng Ramadita, Hadir Pak. Alda Rahmawati, Hadir Pak. Alfiana, Chandra Fortino, Ciara Chelsea, Hadir. Febriana Bulan, Hadir Pak. Flora Suci. Hadir. Dari 17 peserta didik, terdapat 1 peserta didik yang tidak masuk atas nama Yuda ya. Baik. Nah, silahkan yang di sekelilingnya masih ada sampah, silahkan diambil terlebih dahulu ya. Di sekelilingnya masih ada sampah, silahkan diambil. Kemudian penataan baik meja, kursi, dan baju silahkan dirapikan terlebih dahulu. Pembelajaran kita minggu lalu itu berkaitan dengan materi apa? Ada yang tahu? Cerpen. Oke, betul sekali. Jadi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu kita membahas sebuah cerpen. Nah, kira-kira ada yang masih ingat cerpen itu apa, Mas Chandra? Cerita pendek yang memiliki kurang dari 10.000 kata. Cerita pendek. Nah, untuk yang lalu kita sudah membuat kaitannya dengan pembelajaran pada siang hari ini. Nanti kita sama-sama akan pembelajaran yang lalu dengan pembelajaran yang saat ini itu saling berkaitan, ya, berkaitan. Kaitannya apa, Pak? Sama-sama membuat, ya. Kemarin kalian sudah membuat teks cerpen, hari ini nanti kalian akan membuat teks ceramah, begitu ya. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Silakan dibaca Mbak Flora. Tujuan peserta didik dapat 1. Membuat kerangka teks ceramah, 2. Menyusun teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual. Ya, jadi kerangka sudah, kalian menyusun teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Begitu ya. Jadi sekali lagi tujuannya ada 2. Membuat kerangka dan menyusun teks ceramah berdasarkan permasalahan aktual. Baik. Nah,
masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Jadi materi pokok kita itu nanti ada beberapa materi pokok. Yang pertama ada hakikat teks ceramah, yang kedua nanti ada struktur teks ceramah, dan ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Silahkan disimak di PowerPoint. Untuk materi pokok yang pertama, pengertian ceramah. Nah, apa itu teks ceramah, Mbak Nadia? Teks ceramah adalah teks yang berisikan tentang informasi atau nasihat yang akan disampaikan di depan banyak orang. Biasanya teks ceramah bertujuan untuk memberikan pencerahan untuk para pendengar. Kemudian selanjutnya, nah, ada struktur teks ceramah. Di situ ada beberapa struktur. Coba dibacakan Mbak Ajeng. Struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah, satu kalimat sapaan. Contoh, para hadirin yang saya muliakan. Salam membuka, contoh selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pembukaan ceramah berupa ucapan puji syukur kepada Tuhan. Isi ceramah berisi paparan informasi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kalimat penutup, demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Salam penutup, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada beberapa struktur ya. Yang pertama ada salam pembuka ya. Itu bisa assalamualaikum ya, bisa selamat siang, bisa salam sejahtera. Kemudian ada pembuka ceramah ya, ucapan syukur, bisa juga sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada isi ceramah yang isinya itu paparan informasi yang sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Kemudian ada yang terakhir, ada penutup ya. Jadi ada 3 dan poin pentingnya. Yang pertama itu pembuka ya, kemudian isi dan penutup. Ada pertanyaan tentang struktur teks ceramah? Tidak ya? Semuanya paham ya? Oke, kalau paham saya lanjutkan materi yang selanjutnya. Ada ciri kebahasaan teks ceramah. Nah, ini. Silakan Mas Aditya Rangga. Dibacakan Mas. Cirinya. Ciri kebahasaan. 1. Kalimat simpleks, tunggal, dan kalimat kompleks, majemuk. 2. Kalimat deklaratif dan imperatif. 3. Kata sapaan, barang kedua atau ketiga terikat pada adat istiadat setempat, kesantunan, dan situasi atau kondisi percakapan. Baik. Jadi ada 3. Yang pertama kalimat simpleks atau tunggal ya. Kemudian ada kalimat kompleks atau majemuk. Kemudian yang kedua ada kalimat deklaratif dan imperatif. Nah, imperatif itu apa? Ada yang tahu kalimat imperatif? Kalimat bersifat mengajak. Ya, kalimat bersifat mengajak atau memerintah. Kemudian ada kata sapaan. Nah, itu ada beberapa kata sapaan. Bisa nama diri, kemudian istilah kekerabatan, kemudian gelar kepangkatan, jabatan, kata nama, kata pelaku, dan kata ganti. Nah, ini kemudian dalam menulis ceramah itu ada beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama dibacakan Mbak Abel, silakan. 1. Menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah adalah A. Pengalaman pribadi, B. Hobi dan keterampilan, C. Pengalaman dalam pekerjaan, D. Pelajaran sekolah atau kuliah, E. Pendapat pribadi. Ya, jadi yang langkah yang pertama kita harus menentukan topiknya terlebih dahulu sesuai dengan tujuan tadi ya. Topiknya nanti permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita ya.
Oke. Nah, dari beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah, yang pertama ada pengalaman pribadi, ya, kemudian ada hobi atau keterampilan, kemudian ada pengalaman dalam pekerjaan atau pelajaran sekolah atau kuliah, dan pendapat pribadi. Nah, kemudian langkah yang kedua, Mbak Maulida. Langkah yang kedua, Mbak Maulida. 2. Merumuskan tujuan ceramah. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui, atau bahkan mengikuti ajaran pembicara. Ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Ya, jadi merumuskan tujuannya. Tujuannya ada 3. Yang pertama, ceramah informatif, persuasif, dan rekreatif. Nah, yang saya minta nanti kalian membuat teks ceramah itu dengan tujuan persuasif. Agar apa? Pendengar dapat mempercayai, menyetujui, dan bahkan mengikuti ajakan pembicara, ya. Jadi tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tidak hanya untuk menghibur, tetapi pendengar harus bisa menyetujui, mempercayai, bahkan mengikuti apa yang kita sampaikan, ya. Ya, Pak. Selanjutnya nih, menyusun kerangka ceramah, ya. Nah, ini ceramah meliputi 3 bagian pokok. Tadi sudah, ya, strukturnya ada pengantar, isi, dan penutup. Kemudian setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki 1 gagasan, ya. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Nah, jadi sebelum menulis, nanti kalian menyusun kerangka ceramah tersusun secara logis, ya. Selanjutnya, nah, di sini, ya, setelah kalian mengamati PowerPoint, ya, setelah kalian mendapatkan PowerPoint tadi, menyimak dari berbagai macam materi pokok, mulai dari hakikat teks ceramah, kemudian struktur teks ceramah, kemudian yang ketiga ada langkah menulis teks ceramah. Nah, dari ketiga hal pokok tadi, hari ini nanti akan saya bentuk, ya, ke dalam beberapa kelompok, ya. Jumlahnya tadi 16, ya. Jadi nanti ada 4 kelompok. Silahkan nanti berkelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 4 orang, gitu, ya. Silakan untuk kelompoknya dapat memilih sendiri atau langsung saja di sini, sana, gitu, ya. Ya, Mbak Flora sama Mas Rangga, kemudian Ajeng dan Alda, gitu, ya. Oke, silakan. Ya. Sudah dibuat kelompoknya, ya. Oke. Baik, karena kelompoknya sudah terbentuk, ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi ada 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 4 orang anak, ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD, ya. Jadi ada 2 LKPD, ada LKPD kerangka teks ceramah dan teks ceramah yang utuh. Ya, ini saya bagikan terlebih dahulu. Silakan kelompok 3 dikelompokkan, ya. Oke. Ada 2 lembar kerja LKPD.
silakan yang pertama disusun terlebih dahulu kerangka teks ceramah, mulai dari pembuka, isi, dan penutup. Ya, silakan. Kemudian setelah kerangkanya sudah, silakan dari kerangka itu kalian kembangkan ke dalam teks ceramah yang utuh. Nah, sebelum menyusun itu, ya, Bapak akan menampilkan, ya, berbagai gambar peristiwa, ya. Silakan yang masih hadap ke utara, silakan hadap di PowerPoint dulu. Nah, ini silakan permasalahan aktual apa ini? Ini yang pertama, nanti pilih salah satu, ya. Nih. Kemudian yang kedua. Nah, kira-kira itu gambar apa? Nanti dipilih salah satu, ya, temanya itu. Sudah ya yang kedua? Oke. Nah, yang ketiga ini. Oke. Oke. Kemudian yang keempat. Nah, gambar apa itu kira-kira? Ya. Nanti kalian pilih yang mana yang ingin kalian tulis. Nah, ini yang terakhir. Oke. Nah, dari 5 gambar aktual tadi, ya, silakan kalian pilih salah satu topik dari kelima gambar tadi. Pilih salah satu, mana yang akan kalian susun ke dalam teks ceramah. Silakan, mulai berdiskusi. Silakan. Mana yang ingin kalian tentukan? Sudah ditentukan ide ceritanya? Sudah ya? Kelompok 1 milih gambarnya mana tadi? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Kelompok 3? Ya. Kelompok 2? Kesehatan. Kelompok 4? Pendidikan. Oke. Nah, dari permasalahan aktual ini nanti silakan disusun kerangkanya terlebih dahulu. Silakan. Silakan disusun kerangka teks ceramahnya. Silakan ditulis dulu kerangka ceritanya. Ceramah. Silakan didiskusikan membuat kerangkanya dulu. Tadi apa struktur yang pertama? Nomor 1 hanya pembuka, ya. Kemudian ada isi yang ada penutup. Nah, silakan kerangka itu disampaikan.
salam sapa. Ada kesulitan? Kelompok 3. Sudah sampai isi. Kelompok 4. Ini berarti kamu pilih yang ini. Iya. Coba saya lihat dulu kerangkanya seperti apa. Ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Kelompok 2, coba saya lihat kerangkanya. Ada yang sudah selesai menyusun kerangka? Isi, Pak. Kelompok 4 kerangkanya sudah selesai? Kurang penutupan. Ya, kelompok 1 sudah selesai ya kerangkanya ya. Oke, 2 sudah selesai. 3. Oke. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan kerangka ceramah, silakan dari kerangka itu kalian kembangkan ke dalam teks ceramah yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Silakan didiskusikan untuk menyusun teks ceramah yang utuh. Silakan.
menyusun teks, ya kalian harus memperhatikan betul, ya kaidah-kaidah kebahasaannya. Silakan diperhatikan kaidah kebahasaannya. Jadi bahasa yang kalian gunakan nanti dapat dimengerti oleh pendengar atau oleh pembaca. Silakan. Ada kesulitan dalam menyusunnya? Silakan, kalau ada yang mau bertanya dalam menyusun teks ceramah berdasarkan gambar peristiwa ini. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada kesulitan kelompok 3? Kayaknya asik sekali. Ya, ini bukan Saya, Pak. Itu memiliki semangat jiwa pemuda. Ya, Pak. Silakan. Oke, sudah selesai kelompok 4. Ada kesulitan dari menyusun teks ceramah? Tidak ya? Oke. Kelompok 1 ada kesulitan kelompok 1 kaitannya dengan teks ceramah? Jangan terbalik ya. Sapaan dengan pembukanya ya. Ya karena kebanyakan nanti terbalik-balik.
bagus. Baik, karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, silakan. Hasilnya dikumpulkan. Sudah selesai semua ya? Ya. Silakan kalau sudah selesai dikumpulkan LKPD-nya semuanya ya. Semuanya ya. Mulai dari membuat teks kerangka ceramah dan menyusun teks ceramah secara utuh. Silakan kelompok 1 dikumpulkan terlebih dahulu. Oke, kelompok 2. Baik. Kelompok 3. Sudah ini Pak. Ya. Kelompok 4 ada? Oke, silakan. Ya. Nah, hari ini kalian sudah menyusun kerangka teks ceramah dan menyusun teks ceramahnya ya. Jadi ada 2 tujuan yang sudah kalian susun. Nah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Apa yang kalian dapatkan ya dari pembelajaran pada siang hari ini? Membuat kerangka ceramah dan menyusun. Kelompok 1, silakan. Yo. Tahu struktur teks ceramah dan bisa menuliskan teks ceramah sendiri. Baik. Ya, baik. Ya, mengetahui struktur dan mengetahui cara menulis teks ceramah dengan baik. Begitu ya. Kemudian kelompok 2, simpulan yang bisa kalian dapatkan ya dari pembelajaran hari ini itu apa? Silakan. Kita dapat tahu Lebih keras, Mbak Tasya. kita dapat tahu apa itu teks ceramah, bagaimana susunan teks ceramah itu, bagaimana cara menulis teks ceramah yang baik dan benar, bagaimana kerangka yang ada dalam teks ceramah. Baik, jadi kita dapat mengetahui struktur, pengertian ceramah, langkah menulis, gitu ya. Nah, kaitannya dengan tulisan itu. Nah, kaitannya dengan tulisan yang sudah kalian susun. Kira-kira untuk apa? Kelompok 3. Agar kita dapat menyampaikan kepada para pendengar dan mengajak dengan cara, kan tadi ada kaidah pembahasannya, itu ada cara persuasif. Nah, kita menggunakan kalimat persuasif itu untuk mengajak pendengar tentang apa yang kita sampaikan. Oke, betul ya. Terakhir, kelompok 4. Apa yang kalian dapat simpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Silakan, Mas Rangga atau Mbak Dora. Dapat tahu cara menulis kerangka dan cara menulis teks ceramah sebagai kaidah yang baik. Sesuai. Baik, dari keempat simpulan ini ya bisa kita simpulkan bersama ya. Pembelajaran yang kita dapatkan pada siang hari ini, kita dapat mengetahui ya cara atau langkah dalam menyusun teks ceramah agar apa? Agar pendengar atau pembaca dapat mengikuti, mempercayai, bahkan melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi yang kita sampaikan itu tidak hanya sebagai tambahan informasi, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi bisa membuat hatinya tergerak. Ketika kita menyampaikan tentang kesehatan, ya semuanya tergerak untuk menjaga kesehatan. Ketika kita sampaikan tentang sedekah, ya semua hatinya tergerak untuk bersedekah.
begitu ya. Jadi yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran hari ini itu tadi sudah kalian simpulkan dan sudah Bapak tambahkan simpulannya. Nah, kemudian pertemuan yang akan datang ya, silahkan dipelajari materi tentang teks ceramah juga ya, tetapi berbeda ya. Jadi pertemuan yang akan datang kalian akan menyampaikan hasil yang kalian susun ini tadi, kalian sampaikan di depan kelas ya. Jadi teks ceramah yang sudah kalian susun ini tadi, pertemuan yang akan datang kalian maju satu persatu ya, tidak berkelompok ini ya, maju satu persatu menyampaikan hasil susunan atau teks yang sudah kalian susun bersama kelompok ini. Begitu ya? Ada pertanyaan tentang materi kita selanjutnya? Ya. Sudah paham ya? Nah, silakan nanti di rumah untuk dipelajari. Kemudian ketika pertemuan berikutnya kita dapat tampil dengan baik. Gitu ya? Oke. Nah, sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Mungkin pembelajaran kali ini bisa kalian istilahnya terapkan di kemudian hari. Pembelajaran kita pada siang hari ini, ilmu yang kalian dapatkan dapat kalian terapkan dan dapat kalian implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Oke. Saya akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya.